Survei Desa Cemnya Kabupaten Bandung. Di sini terlihat sudah ada tebing-tebing yang sudah terkikis oleh ulah manusia. Disinilah tambang batu yang katanya ilegal, yang seharusnya sudah tidak beroperasi lagi. Sungguh memprihatinkan terhadap kondisi di Desa Cimenyan, dan juga bisa berakibat terjadinya longsor. Dan disinilah sungai yang biasanya terjadi banjir hingga sampai turun ke perumahan-perumahan warga yang ada di bawah. Di sini adalah lokasi yang mau dibangun sebuah rumah kafling yang seharusnya rawan terjadi longsor apabila dibangun sebuah rumah di sudut kemiringan yang seperti ini. Ini adalah sesi wawancara kepada kepala desa di Desa Cimenyan, Kabupaten Badung. Dia dari Universitas Kebangsaan ini menganalisis tentang suatu wilayah yang berada di Desa Makamanik ini. Nah, berhubung kami dari bidang arsitektur, jadi apa sih Pak yang problem di kawasan ini gitu? Dari segi bencana, kemudian dari segi pembangunannya seperti apa. Nah, tadi juga kami sudah analisis bahwa ada pertambangan juga ya Pak ya. Nah, itu bagaimana Pak dampaknya kepada masyarakat, pada lingkungan, itu aja sih. Kalau misalnya untuk yang tadi dibahas tentang masalah galian C itu, kebetulan memang pada saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Paling kalaupun misalnya beroperasi sudah tidak seperti dulu pengangkutan pertambangan besar-besaran. Mungkin itu cuma ada beberapa warga juga yang memanfaatkan hasil dari serpihan-serpihan yang dibutuhkan mungkin untuk penghasilan ekonominya mereka. Terus kalau mengenai tentang masalah tentang masalah bangunan-bangunan tadi yang disebutkan tentang bencana, mungkin kalau di sini mah yang jadi keluhannya bukan lebih ke bencananya sih, tapi tentang masalah penentuan tata ruangnya itu dimana mungkin kalau untuk dari peraturan gubernur mungkin sudah ada karena kita masuk ke dalam lahan kawasan Bandung Utara gitu. Jadi ada beberapa wilayah yang memang sudah ditentukan tentang zonasinya gitu. Tapi kita juga dengan salah satu perguruan tinggi pernah di tahun kemarin membahas tentang masalah kendala-kendala yang sama. Justru intinya kalau masalah kendala pembangunan di kawasan Bandung Utara seharusnya nanyanya jangan ke desa. Menurut saya seharusnya langsung ke gubernur. Apalagi sekarang kan alhamdulillah ya gubernurnya proaktif ya gitu. Jadi semua peraturan ada di beliau mengenai tentang masalah kawasan Bandung Utara. Ada yang disebut zona B1 di mana peruntukannya itu maksimal ke pertanian hortikultura. Tapi sampai saat ini kan yang dibilang itu cuma peraturan. Ketika ada sebuah perusahaan yang mau bikin perumahan tetap diizinkan kan? Nah gitu. Jadi izinnya pun bukan ke desa gitu. Jadi intinya nanti bisa ini di luar dari pembahasan sih sebenarnya. Karena kan ini mah harusnya dengan ini kan dari arsitek ya. Berarti kan seharusnya saya berbicara dengan fakultas planologi seharusnya. Ya benar. Nanti juga kalau misalnya ada rekan yang seperti itu bisa dijadikan bahan ya gitu. Tapi kalau mengenai tentang masalah yang berkaitan dengan program studi dari adik-adik mah sebenarnya nggak ada sih yang menjadi kendala sebenarnya gitu.
Itu aja sih. Paling kalau misalnya untuk masalah bencana mah ya alhamdulillah di Mekarmani karena memang dasar dari bawahnya ini banyaknya bebatuan. Jadi kalaupun misalnya ada gempa juga nggak terlalu goyangannya tidak terlalu terasa seperti itu. Gitu. Nah, yang menjadi menariknya ini Pak, jadi Kita ini teh orang Sinanglayan, ya, budak Mang Agus. ya, Oh, baik. Masa wawu. Bisa sih nama teh? area Si Arya. Ari Adi teh saha? Anggi. Si Anggi. Nah, paling dia teh asa apa sih teh? Sok langit. Nah, Pak, jadi yang kita analisis itu tentang bangunan building juga, apakah di sini sudah menerapkan atau enggak gitu. Terus yang jadi intinya mah ini ya, yang pembukaan lahan Pak. Pembukaan lahan mengenai yang dari asalnya hutan jadi perkebunan gitu, apakah di sini masih meluas atau tidak? oh, oke. Alih fungsi lahan mungkin alih fungsi lahan. Kalau untuk alih fungsi lahan mah memang di sini kebetulan Mekarmani kan berbatasan langsung dengan kehutanan. Ya. Di mana memang yang untuk arah kebijakannya kan perhutanan.